Selamat pagi Namo Buddhaya anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran agama Buddha pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan merangkapkan kedua tangan di depan dada. Mari kita mulai. Semuanya bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bagawantang Abiwa Demi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namani Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, baiklah anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar agama Buddha yang akan melanjutkan di KB yang akan Ibu jelaskan di sini. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan pembelajaran 6, yaitu tentang Brahma Wihara. Baiklah anak-anak, di pembelajaran 6 kita belajar 4 KB yang mana membahas tentang Brahma Wihara. Brahma Wihara itu sendiri terdiri dari 4 sifat luhur atau yang disebut dengan 4 sifat mulia. Yang pertama, metta, karuna, mudita, dan UPK. Baik, Ibu akan menjelaskan dari 4 Brahma Wihara ini satu persatu. Metta adalah cinta kasih, yang mana cinta kasih ini dapat kita lakukan melalui pikiran, ucapan, maupun badan jasmani. Contoh daripada pikiran yang penuh metta yaitu mengharapkan orang lain bahagia. Contoh daripada pikiran yang penuh dengan metta. Yang kedua adalah ingin membahagiakan orang tua. Contoh jasmani yang penuh metta yaitu menolong teman yang jatuh. Nah, itu termasuk contoh metta melalui jasmani. Contoh metta melalui ucapan yaitu membacakan parita-parita suci. Di dalam Karania Metta Sutta mengajarkan cinta kasih kepada semua makhluk, yang mana kita harus memiliki sifat jujur, rendah hati, lemah lembut, sederhana berhati-hati, tahu malu, tidak menipu dan menghina. Nah, ketika kita melaksanakan atau mempraktekkan sifat metta, penghalang daripada metta adalah kebencian dan cinta kasih karena nafsu dan pamrih. Itu adalah penghalang dari metta.
Yang kedua adalah karuna. Karuna sendiri terdiri berarti welas asih, yang mana kita ikut merasakan penderitaan orang lain sehingga kita ada keinginan untuk meringankan penderitaan tersebut. Jadi objeknya adalah orang yang menderita. Kemudian cara mengembangkan karuna atau welas asih ini dimulai dari welas asih dari keluarga, welas asih kepada orang yang dicintai, welas asih kepada orang yang menderita, dan welas asih kepada semua orang. Ketika orang mengembangkan karuna, maka orang tersebut melenyapkan sifat kejam dalam diri sendiri maupun orang lain. Itu untuk sifat Brahmawihara yang kedua. Kemudian untuk Brahmawihara yang ketiga adalah mudita, yang mana mudita memiliki arti perasaan bahagia atas keberhasilan orang lain, atau yang lebih disebut dengan simpati. Jadi perasaan simpati ini berfungsi untuk menghilangkan sifat iri hati yang ada di dalam hati. Objek daripada mudita itu sendiri adalah kebahagiaan makhluk lain. Mudita menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri maupun kebahagiaan orang lain. Baiklah, Ibu akan melanjutkan untuk sifat mulia yang keempat adalah UPK. UPK sendiri memiliki arti keseimbangan batin, yang mana orang yang memiliki UPK mampu bersikap tenang dalam segala situasi. Jadi, batin orang yang memiliki UPK tidak tergoda oleh pujian maupun celaan. Jadi ini tadi dari 4 sifat luhur.
Dari pengertian tadi, Ibu akan memberikan contoh dari masing-masing Brahmawihara. Untuk contoh yang pertama adalah contoh metta, yang mana metta memiliki arti cinta kasih yang universal, yang mana tidak hanya kepada manusia, melainkan kepada seluruh makhluk hidup. Yang mana ini digambarkan seorang guru yang menyayangi muridnya, bukan hanya kepada anaknya, tetapi kepada seluruh muridnya. Untuk Brahmawihara yang kedua, yaitu karuna. Nah, di sini Ibu memberikan contoh, yaitu gambar tentang seorang nenek tua dan seorang anak yang kelaparan. Kenapa? Ketika kita melihat orang lain yang menderita ataupun nenek tua yang menderita dan anak kecil yang kelaparan, maka seseorang yang memiliki karuna akan tergerak hatinya untuk menolong, untuk membantu, sehingga timbul rasa kasih sayang yang didasari atas dasar objek ataupun orang yang menderita. Untuk contoh gambar yang ketiga, yaitu mudita, kita ketahui bahwa mudita adalah perasaan simpati yang mana kita akan ikut merasakan kebahagiaan orang lain ataupun merasakan penderitaan orang lain. Jadi ketika orang lain merasakan kesuksesan, orang lain merasakan kebahagiaan, kita merasakan kebahagiaan itu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melihat orang lain yang menderita, kita akan merasakan penderitaan itu. Sehingga ketika orang lain bahagia, kita pun akan merasakan kebahagiaan. Sehingga sifat mudita, kita bisa mengikis rasa iri hati dalam diri kita. Contoh sifat luhur yang keempat adalah UPK, yang mana di sini Ibu gambarkan perasaan netral. Kenapa Ibu katakan perasaan netral? Sebagai contoh bagi berikut. Kita diminta menerangkan masalah pertengkaran antara Yogi dan Tony. Ya, jadi antara Yogi dan Tony ini bertengkar. Kemudian kita harus adil menerangkan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jadi di sini kita tidak memihak antara Yogi ataupun Tony, tetapi kita memiliki perasaan yang netral, yang mana harus mengatakan yang adil, tidak memihak salah satu dari temannya itu.
Baiklah, tadi kita sudah mempelajari tentang 4 sifat luhur ataupun Brahma Wihara. Sekarang anak-anak bisa menyanyikan lagu tentang 4 sifat luhur atau catur paramita. Oke anak-anak, demikian tadi penjelasan dari Ibu tentang materi pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah. Dan Ibu akhiri, selamat pagi, Namo Buddhaya.